Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah zuhur yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah zuhur yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai pengantar kajian kita di siang hari ini, saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam kitab Sunannya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muaz bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Muaz bin Jabal bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi wa qala ya Muaz wallahi inni la uhibbu wallahi inni la uhibbu usika ya Muaz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang artinya dari Muaz bin Jabal, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang tangan saya. Lalu beliau bersabda, wahai Muaz, sungguh saya sangat mencintaimu. Sungguh saya sangat mencintaimu. Saya berpesan kepadamu Muaz, jangan pernah engkau tinggalkan setiap di duburnya salat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadahku kepadamu. Hadis ini memberikan banyak hikmah pelajaran kepada kita. Yang pertama, dianjurkan untuk mengungkapkan perasaan cinta kepada sesama muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan kepada sahabat Muaz bin Jabal bahwa beliau sungguh mencintai Muaz. Pernah Nabi duduk bersama seorang sahabat, tiba-tiba lewat seorang sahabat yang lain. Sahabat yang duduk bersama Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sungguh saya sangat mencintai orang itu karena kesalehannya, tentunya ketaatannya. Maka Nabi SAW kemudian bertanya, kamu sudah pernah sampaikan? Belum ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu sampaikan kepadanya. Sahabat yang duduk bersama Nabi kemudian berdiri, lalu kemudian menemui sahabat yang lain tersebut dan menyampaikan kepadanya, saya mencintaimu karena Allah. Yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, anjuran untuk berdoa di duburnya salat. Dibahasakan fi duburi kulli salatin. Nah, ulama kita punya dua pemahaman. Yang mana yang dimaksud dengan duburnya salat.
Sebagian ulama memahami bahwa duburnya salat setelah selesai sholat. Jadi selesai sholat dianjurkan untuk berdoa. Sebagian ulama yang lain berpendapat duburnya salat itu bukan selesai sholat, tapi duburnya salat di ujung-ujungnya salat, penghujungnya salat, menjelang salat itu berakhir. Dengan asumsi, dengan alasan seperti kita ini manusia punya dubur, dan dubur itu masih bagian dari anggota tubuh kita. Berarti ketika dikatakan duburnya salat, ini masih bagian dari sholat. Maka paling tidak ada dua tempat di dalam sholat. Di dalam sholat dianjurkan untuk berdoa. Satu ketika sujud, yang kedua di penghujung salat, setelah tasyahud dan sebelum mengucapkan salam. Itulah duburnya salat. Anjuran yang pertama berdoa ketika sujud didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bihil abdu ilallah wa huwa sajid, atau wa huwa fis sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba itu kepada Tuhannya ketika dia sujud. Dan ini merupakan penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap firman Allah dalam Al-Qur'an. Pada ayat terakhir surah Al-Alaq, Allah berfirman, wasjud wa qatarib. Wasjud wa qatarib. Sujudlah dan mendekatlah. Jadi Allah memerintahkan sujud. Kalau sujud berarti mendekat. Maka dipahamilah oleh Nabi SAW, oh berarti posisi manusia paling dekat dengan Allah itu ketika dia sujud. Lalu Nabi lanjutkan, perbanyak doamu dalam sujud. Fajtahidu fihi ad-du'a. Di riwayat yang lain, fa'aksiru du'a fi. Perbanyak doamu. Sungguh-sungguh berdoa dalam sujud. Faqaminun ayyustajaba lakum. Besar sekali kemungkinannya doa itu diijabah oleh Allah SWT. Nah, ulama kemudian membuat rincian doa di dalam sujud. Yang terbaik ketika membaca doa yang memang dibaca oleh Nabi pada saat sujudnya. Contoh, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang paling sering Nabi baca ketika sujud di dalam salat menjelang akhir hidup beliau, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, pujian bagimu, allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya. Ini yang paling sering Nabi baca ketika sujud. Karena beliau mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran. Di surah An-Nasr. Pada surah An-Nasr Allah SWT berfirman, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwajah, berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Lalu Allah perintahkan, fasabbih, bertasbihlah, bihamdik, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampunlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Jadi Allah perintahkan ke Nabi, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampun. Maka Nabi amalkan itu. Beliau membaca ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Doa semacam inilah yang terbaik karena ada riwayatnya Nabi baca ketika sujud. Yang kedua, doa yang ada di Al-Quran atau di hadis. Meskipun tidak ada riwayatnya bahwa Nabi membaca itu ketika sujud, tapi karena doa ini ada di Al-Quran, doa di hadis, itu juga bagus dibaca. Misalnya membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Karuniakan rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Nomor 3, doa yang tidak ada di Al-Quran, doa tidak ada di hadis. Ini doa tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tapi boleh kita baca di dalam sujud. Cuma ini dua macam, Pak. Kalau menggunakan bahasa Arab dan isi doa itu yang hanya bisa ditujukan kepada Allah, maka dilafalkan dengan lisan boleh.
Tapi kalau tidak menggunakan bahasa Arab, tidak boleh dilafalkan dengan lisan, cukup di hati. Atau pakai bahasa Arab tapi isinya yang tidak hanya bisa ditujukan kepada Allah SWT. Contoh, kalau di kitab fikih misalnya diberi contoh yang tidak boleh diucapkan dengan lisan, Allahumma zawwijni bi fulana. Ya Allah, nikahkan saya dengan perempuan ini. Nah, itu tidak bisa. Jadi ini bukan hanya persoalan bahasa saja, tapi isinya juga itu doa. Kan biasa ada yang menyampaikan bahwa kalau bahasa Arab bisa diucapkan dengan lisan, kalau bahasa Indonesia cukup di hati. Tidak semua yang bahasa Arab bisa diucapkan dengan lisan. Dilihat juga isinya. Contoh, kalau misalnya ada orang sujud terus dia berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Allah berilah saya mobil yang baru. Kan tidak bisa Pak diucapkan lisan. Sekarang orang itu pintar bahasa Arab, dia terjemahkanlah doa tadi ke bahasa Arab. Allahumma a'tini sayyaratan jadidatan. Ya Allah beri saya mobil baru. Apakah jadi boleh? Tetap tidak boleh. Jadi bukan hanya persoalan bahasa, tapi persoalan isi kandungan dari doa tersebut. Nah, kemudian selain sujud, disunnahkan juga untuk berdoa di penghujung salat. Itu salah satu tadi pemahaman ulama tentang apa yang dimaksud duburnya salat. Ada beberapa doa yang maksurat dari Nabi. Misalnya Nabi sampaikan, hadisnya ada di dalam kitab Sahih Muslim, ya, juga ada di Bukhari. Idza tasahhada ahadukum, kalau seseorang di antara kalian sudah selesai tasahud, falyasta'id billahi min arba, berlindunglah kepada Allah dari 4 hal dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sungguh saya berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari fitnah kejahatan dajjal. Pemahaman kedua ulama tadi saya sebutkan berdoanya setelah selesai sholat. Berarti dianjurkan Pak selesai sholat kita berdoa. Nah, tidak seperti pemahaman sebagian orang sekarang yang mengatakan tidak perlu lagi berdoa selesai sholat. Dengan alasan kita sudah berdoa dalam salat, kenapa tidak berdoa lagi setelah salat? Beda Pak. Di hadis riwayat Tirmizi dalam kitab sunannya, Nabi ditanya, ayyud du'ai asma, doa yang bagaimana yang paling didengar Tuhan? Nabi SAW menjawab, fi jawfil lail, doa di perutnya malam, wa duburas salawatil maktubah, dan berdoa setelah selesai salat wajib. Berarti disunnahkan kita berdoa selesai salat. Tapi sudah berdoa Ustaz di dalam salat, doanya beda. Minimal 2 yang kita minta kepada Allah. 1, agar salat itu diterima, ya, agar salat diterima oleh Allah. Seperti tadi kita sudah salat zuhur, ya kita berdoa setelahnya supaya salat ini diterima oleh Allah. Kan yang biasa dibaca imam, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassuana wa ta'abbudana. Ya Allah, terima dari kami salat kami, puasa kami, berdiri kami, ruku, sujud, duduk, khusyuk, ibadah, kerendahan diri kami. Yang kedua yang kita minta selesai salat itu agar kekurangannya disempurnakan. Kan tadi salat zuhur yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian, sebaik apapun kita berusaha, kira-kira sudah sempurna tidak? Atau ada kurangnya tadi salat zuhur itu? Tentu ada kurangnya. Maka kita minta kepada Allah, wa tammim taksirana, sempurnakan kekurangan kami dalam beribadah tadi. 2 minta sama Allah, minta diterima ibadah itu, minta kekurangannya ditutupi. Dan ada beberapa doa yang biasa Nabi baca setelah selesai salat. Nabi itu sering kalau sudah salat subuh beliau membaca, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wariskan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu manfaat, rezeki yang luas atau rezeki yang baik, amal yang diterima. Habis salat maghrib, habis salat subuh, Nabi sering membaca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Jadi ada beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi berdoa selesai salat. Nah, salah satu contoh doa itu disebutkan di hadis tadi, membaca Allahumma
Inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri saya inayah supaya saya bisa berzikir, mengingatmu dan menyebutmu. Saya bisa bersyukur kepadamu dan memperindah ibadahku. Artinya semua amalan-amalan tadi itu bisa kita lakukan bukan karena kemampuan dari diri kita, tapi karena inayah dari Allah. Jadi jangan sandarkan amal ibadah itu kepada diri. Tidak boleh kita i'timad bersandar kepada amal. Ya, meskipun di Quran disebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amalmu. Tapi Nabi menyampaikan di hadis, la yudkhila ahadakum amaluhu al jannah. Amal seseorang itu tidak akan pernah mengantarnya masuk surga. Jadi tidak boleh kita bersandar kepada amal. Yang mengantarkan kita masuk surga rahmat dari Allah SWT. Beramal kewajiban zahir kita, tapi hati tidak boleh bersandar ke amal. Sama Pak, kalau kita sakit, mesti di hati itu tertanam hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Tapi berobat itu kewajiban zahir kita. Berobatlah, ke dokter lah, ke rumah sakit lah. Cari obat terbaik yang mampu kita temukan. Tapi tidak boleh bersandar kepada obat. Tidak boleh bersandar kepada dokter. Kesembuhan itu hanya bisa kita sandarkan kepada Allah SWT saja. Nah, kita minta supaya bisa berzikir. Zikir dua maknanya, mengingat dan menyebut. Kalau menyebut, nama Allah yang disebut. Dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Mengingat sifat-sifatnya Allah SWT, sifat jamaliyahnya dan sifat jalaliyahnya, sifat keindahan dan sifat keagungannya. Kemudian minta sama Allah agar kita bisa bersyukur. Syukur itu 3 tahapnya: mengakui nikmat datang dari Allah, mengucapkan pujian dengan lisan, dan menggunakan nikmat itu sebagai sarana supaya kita bisa dekat dengan Allah. Yang ketiga, minta agar ibadah kita baik. Bukan sekedar sah. Kalau sah itu ukuran fikih. Tapi kalau baik, ukuran adab. Ya, kadang ibadah itu sah, tapi mungkin kurang baik. Saya kira itu Pak pengantar kajian kita di siang ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin Pak Ibu yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan Pak, keluar dari pembahasan tadi. Ya, boleh, silakan. Ini mengenai kurban. Boleh. Pernah saya dengar bahwa orang yang meninggal itu tidak boleh dimasukkan untuk berkurban. Tidak boleh dimasukkan. Kecuali ada kecualinya. Kecuali semasa hidupnya pernah berpesan atau pernah berwasiat kepada anaknya bahwa besok atau lusa kalau saya meninggal terus ada hartamu atau rezekimu berkurban, tolong masukkan saya. Jadi kalau ada pesannya seperti ini, berarti orang ini katanya bisa dimasukkan untuk berkurban. Yeah. Tapi kalau semasa hidupnya dia tidak pernah berpesan seperti itu, maka itu katanya tidak sampai pahalanya. Yeah. Ya, itu. Apakah ulama berbeda-beda tentang ini? Ya. Baik. Mungkin Bapak Ibu sudah seringlah mendengar penyampaian dari para ulama kita, atau mungkin juga di masjid ini sudah dibahas. Ini sifatnya pengulangan Pak ya. Ya. Masalah itu masalah khilafiyah. Ulama kita berbeda pendapat. Saya baca di beberapa kitab, kalau mau disimpulkan, ya sekitar 5 pendapat ulama kita Pak, berkaitan dengan itu. Jadi kalau ditanya apa memang ulama beda-beda pendapat, beda-beda. Nah, tapi yang penting kita tahu alasannya, ya kan seperti itu. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh kurban atas nama orang yang meninggal. Dasarnya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Jadi siapa yang berkurban itu usahanya, ya dia yang memiliki pahalanya. Tidak bisa orang lain Pak. Ini pendapat pertama dan alasannya. Pendapat yang kedua mengatakan
boleh kita kurban atas nama orang yang meninggal kalau ada wasiatnya, ada pesannya. Itu mazhab Syafi'i. Jadi sebetulnya kalau mazhab Syafi'i itu baru membolehkan kurban atas nama orang yang meninggal kalau yang meninggal itu pernah berwasiat. Nah, tadi sudah disebutkan. Dasarnya apa? Nah, ini penting dasarnya. Ada di Sunan At-Tirmizi. Imam Ali karramallahu wajhah pernah berkurban selain atas nama diri beliau. Beliau juga kurban dengan hewan yang lain atas nama Nabi. Waktu itu Nabi sudah wafat, Pak. Nah, Imam Ali kurban atas nama Nabi yang sudah meninggal. Maka Imam Ali ditanya, loh, kenapa kurban atas nama Nabi? Nah, Nabi sudah wafat. Imam Ali menjawab, amarani bihi, yakni an-nabi, fala adauhu abadan. Saya diperintah Nabi begitu. Saya disuruh Nabi begitu. Maka saya tidak akan pernah meninggalkan pesannya Nabi. Oh, berarti boleh Pak kalau ada wasiatnya. Itu mazhab Syafi'i. Nah, mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu membolehkan kurban atas nama orang yang meninggal. Alasannya apa? Nabi itu kalau kurban biasanya mengatasnamakan diri, keluarga dan umat. Umat ini meliputi yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Itu pemahaman sebagian ulama kita. Dan umatnya Nabi yang meninggal tidak ada yang pernah berpesan ke Nabi kurban atas nama saya. Oh, berarti biar tidak ada pesannya boleh juga. Kan Nabi Pak biasa Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terima kurban dari Muhammad SAW, dari umatnya Muhammad SAW, dari keluarganya, dari umatnya. Cuma kita tidak boleh Pak terima kurban dari umatku. Kita tidak punya umat. Kita semua umatnya Nabi. Tapi dia diambil dari hadis tadi. Oh, berarti boleh ini kurban atas nama orang yang meninggal. Ada lagi Pak yang berpendapat boleh kurban atas nama orang yang meninggal, tapi tidak dikhususkan, diikutkan dengan orang yang masih hidup. Bukan misalnya secara khusus, ini nah kurban saya sama siapa Pak? Untuk almarhum bapak saya atau untuk almarhum ibu saya. Bukan diikutkan, tapi diikutkan dengan keluarga yang lain. Misalnya ini 1 ekor sapi Pak, satu ekor kambing. Nah, ini saya kurban atas nama aku dan keluargaku yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Jadi diikutkan. Itu pendapat keempat. Ada lagi pendapat kelima yang mengatakan kurban itu atas nama orang yang masih hidup saja. Terus kita ingin ada pahala untuk keluarga yang sudah meninggal. Gimana caranya? Bagian yang disedekahkan itulah yang diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Kurbannya diniatkan atas nama kita ini Pak, supaya kita juga bisa makan dari daging hewan kurban itu. Nah, ada bagian yang misalnya sampai 1/3 bisa disedekahkan, itu yang diniatkan pahalanya untuk meninggal. Karena kalau sedekah dari orang yang hidup, sepakat ulama bermanfaat untuk yang meninggal. Itu rincian perbedaan ulama kita. Biasanya kalau dijelaskan begini ada yang bertanya, kalau menurut ustaz, jangan lagi menurut ustaz. Ini sudah saya sampaikan keragaman pendapat ulama dengan alasannya. Nah, silakan pilih. Jadi kalau misalnya ada yang tadi ceramah katakan tidak boleh begini, itu diantara pendapat ulama kita. Tapi harus dipahami bahwa persoalan ini masalah khilafiyah. Kalau jumhur membolehkan, Pak. Mazhab Syafi'i boleh kalau ada wasiat, kalau tidak ada tidak boleh. Kalau saya pribadi, saya kurban atas nama saya yang masih hidup dengan keluarga yang masih hidup. Saya ingin bapak saya ada pahalanya juga dia dapat, bukan pahala kurban. Bagian yang saya sedekahkan itu saya niatkan pahala sedekahnya untuk beliau. Karena kalau sedekah dari orang yang hidup bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Itu Pak rinciannya. Allahu a'lam. Ibu tadi ada mungkin mau tanya kayak maju-maju ki. Berarti baru ibu bertanya. Nah, apa Ibu saudara? Di mana itu? Iya. Kalau ibu ikuti pendapat ulama kita, jumhur di luar mazhab Syafi'i ini,
yang membolehkan kurban atas nama orang yang meninggal, ya silahkan. Tapi ada konsekuensinya sebetulnya. Semua dagingnya mesti disedekahkan. Jadi kalau kita kurban atas nama orang yang meninggal, disedekahkan semua. Tidak ada yang dimakan oleh orang yang berkurban dengan keluarga intinya. Tidak boleh ada yang dimakan. Disedekahkan semua. Kalau makin begitu. Jadi bisa ditulis di situ almarhum. Ya bisa sih kalau memang ibu niatkan atas nama orang yang meninggal. Misalnya ini Adi Diana, ya pahalanya untuk ibunya sama atas namanya dia, bukan almarhum. Ya. Atas namanya ibunya yang meninggal. Jadi suruh tulis. Ya berarti, maaf, ini yang anaknya yang hidup Haji Diana namanya. Orang tuanya yang meninggal siapa? Contoh, ya tidak persis namanya. Almarhumah Haji Asia. Ya, berarti ibu Haji Diana ini dia kurban tapi atas nama almarhumah ibunya Haji Asia. Ya pahalanya itu ibunya. Berarti ibu Haji Asia dengan keluarganya itu tidak boleh makan. Dia sedekahkan semua karena kurbannya atas nama ibunya yang meninggal. Tapi nama yang dituliskan. Ibu orang tuanya yang meninggal. Oh, tidak apa-apa almarhum. Tidak ada masalah. Kalau ibu misalnya ikuti pendapat yang membolehkan. Kalau saya pribadi, ini saya sarankan saja. Saran ya, bisa diikuti bisa tidak. Kalau saya pribadi, Ibu Diana kurban atas namanya saja. Atas nama Ibu Diana. Dengan keluarganya yang hidup. Sehingga dia bisa memakan bagian dari wan kurban itu. Tapi kan tidak semua dia makan ini. Ini sapi misalnya 70 kilo. Misalnya 70 kilo. Berarti haknya Ibu Diana itu kan 10 kilo. Tapi panitia memberikan kepada beliau mungkin 3 kilo deh. Nah 3 kilo itulah dimakan dia bersama keluarganya. Berarti sebetulnya dia masih punya hak 7 kilo ada pada panitia. Itulah yang diwakilkan ke panitia untuk dibagi-bagikan, disedekahkan. Nah itu yang diniatkan pahalanya untuk almarhumah ibunya. Kalau saya yang begitu yang saya amalkan. Itu ibu. Jadi silakan memilih yang mana nih, yang mana. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh kalau tidak ada pesannya. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Bu? Bisa nih? Ya. Bisa bertanya di luar dari... Boleh. Ya, saya mau tanyakan cuma apalagi tuh baju muat. Kenapa itu, Pak? Biasa ada saya lihat Ustaz. Dia baju muat. Sekarang kayak cara biasa aja. Dia tidak pakai syahadat, tidak pakai salawat. Nanti syahadatnya dan salat nanti di khutbah kedua baru dibaca. Apakah pasti tidak itu Ustaz? Kalau Baik. nanti di khutbah kedua. Baik. Ini mazhab apa ini, Pak? Syafi'i. Saya tidak tahu. Enggak, maksudnya Bapak ingin dengar jawaban mazhab apa, Pak? Syafi'i deh? Syafi'i, kalau kita kan mayoritas Syafi'i. Ya, tapi Kalau dalam mazhab Syafi'i, rukun khutbah itu ada 5. Ada 5. Yang pertama mesti ada pujian kepada Allah. Yang kedua ada syahadatnya. Yang ketiga ada salawat. Kemudian ada ayat Quran yang dibaca. Terus syahadat tidak masuk, Pak Muhammad. Ada ayat Quran dan ada wasiat bertakwa. Syahadat tidak masuk. Tidak masuk itu syahadat. Kalau mazhab Syafi'i, ya meskipun ada sebagian memasukkan syahadat, tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak masuk ini, Pak. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i syahadat. Tapi kalau salawat mesti ada salawatnya. Jadi ada pujian, ada salawatnya, ada wasiat bertakwa. Hanya selalu ada itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Malah kalau baca ayat sudah langsung masuk juga ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang longgar itu, Pak, mazhab Hanafi. Biar cuma pujian saja sudah cukup itu kalau mazhab Hanafi. Tapi karena kita di Indonesia ini umumnya ya mengaku mengikuti mazhab Syafi'i, maka perhatikanlah itu rukun-rukunnya tadi khutbah. Bagaimana kalau kurang rukunnya? Makmum bisa ingatkan kepada khatib itu. Diingatkan, tidak baca ini. Diingatkan. Turun nih
diingatkan waktu turun. Kurang tadi ini Ustaz. Dia naik lagi kembali. Bukan khutbah lagi dari awal. Yang rukunnya saja apa yang tertinggal. Oh dia sampaikan. Nah itu begitu pentingnya untuk menjaga rukun-rukunnya itu. Karena syarat sahnya salat Jumat 3. 1. Masuk waktu. Yang kedua harus didahului oleh khutbah. Kalau khutbahnya tidak sah, salat Jumatnya juga tidak sah. Karena itu termasuk salah satu syarat sahnya. Yang ketiga harus berjamaah. Jadi tidak boleh orang sendirian salat Jumat. Itu 3 syarat sahnya. Misalnya kita mau salat Jumat, tidak datang khatib ini. Langsung, jangan ada khutbah, langsung mau salat Jumat. Tidak bisa. Harus ada khutbahnya. Kalau tidak ada yang mau khutbah, tidak ada yang bisa sama sekali, ya salat zuhur. Nah boleh salat Jumat kalau tidak ada khutbah yang mendahuluinya. Itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Masalah tadi bacaan ketika sujud terakhir yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bagaimana dengan bacaannya? Apakah ini masalah salat wajibnya ini? Karena ada yang berkata jangan ditambah-tambah salat wajib. Bahwa itu salat wajib bacaannya sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Bagaimana dengan bacaannya? Apakah dijaharkan atau cuma dalam hati? Nabi yang mengatakan berdoalah sesuka hatimu. Nah, berdoa sesuka hatimu. Ada sahabat datang ke Nabi. Ini makmumnya Muaz. Ya Rasulullah, saya itu kalau berdoa, saya tidak bisa Kak baca doa seperti doanya Muaz. Kak doanya bervariasi ganti-ganti. Saya juga tidak bisa berdoa seperti doa ya Rasulullah. Jadi Nabi tanya, apakah yang kau baca kau kalau berdoa? Sahabat tadi, saya itu kalau berdoa ya Rasulullah, saya cuma minta surga saja. Minta supaya dijauhkan dari neraka. Itu dikasihan doaku saja Rasulullah. Apa kata Nabi? Sekitar itu juga doaku, sekitar itu juga doanya Muaz. Maksudnya Pak, inti doa kita itu kan dua nih. Minta kebaikan dan mohon dijauhkan dari keburukan. Kalau minta maki surga, minta itu kebaikan. Minta dijauhkan dari neraka, minta dijauhkan dari keburukan. Jadi membaca doa dalam saya bersifat mutlak. Cuma tadi rinciannya sudah saya sebut. Yang tidak boleh kalau isi doa itu yang tidak hanya bisa ditujukan kepada Allah. Contoh, kalau minta pengampunan, kan pengampunan hanya bisa diminta kepada Allah. Tapi jangan misalnya salat, terus kemudian kita ucapkan, ya Allah, saya minta uang, saya minta uang. Nah, tidak boleh begitu, karena kita bisa minta uang sama orang, kasih ke uang dulu. Biar pakai bahasa Arab, tidak bisa. Siapa tahu misalnya ada itu di media sosial itu pergi haji itu Pak, di multasam dulu, pulus, minta pulus, dan sampai di sujud, Allahumma atinil pulus, Allahumma ati ya Allah kasih saya uang. Itu tidak boleh. Tidak boleh kalau diucapkan lisan. Kalau di hati boleh Pak, tapi saran saya biar di hati. Jangan juga yang begini yang diminta di dalam salat. Mintalah hal-hal yang memang punya nilai yang agung, nilai yang tinggi. Jadi kalau ditanya, boleh tidak diucapkan lisan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika? Boleh Pak, boleh. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Hubungan dengan khutbah itu biasa kalau di khutbah kedua itu biasa ada yang permasalahkan juga tidak boleh katanya bahasa Indonesia Ustaz. Bahkan dia biasa salahkan bahwa tidak sah khutbahnya kalau berbahasa Indonesia. Ya. Kalau mazhab Syafi'i yang ketat, jangankan khutbah kedua, khutbah pertama harus bahasa Arab. Itu mazhab Syafi'i sebetulnya. Jadi khutbah pertama pun mesti bahasa Arab semua. Yang penting khatibnya tahu bahasa Arab. Dan ada jamaah biar satu orang yang tahu bahasa Arab, biar yang lain tidak tahu. Jadi ada satu jamaah ini anak pesantren. Nah, khatibnya juga tahu bahasa Arab. Kalau mazhab Syafi'i itu mesti bahasa Arab itu khutbah. Bukan cuma khutbah kedua, khutbah pertama juga. Karena khutbah itu lebih dilihat sisi ta'abudianya. Sisi ta'abudianya dilihat. Contoh tadi di dalam salat ini, di dalam salat. Katakanlah kita kunut. Nah, kunut di bulan Ramadan lah. Kan biasa doanya imam ini kalau kunut banyak tambahan-tambahannya pada doa itu macam-macam Pak.
Ya Allah, hancurkanlah Israel, apa macam-macam kan doanya Pak itu. Nah, jadi bisa enggak kira-kira kalau berdoa dalam salat itu pakai bahasa Indonesia? Saya mau pakai bahasa Indonesia deh supaya ini jamaah lebih khusyuk lagi. Dia pakai bahasa Indonesia Pak. Ya Allah, bantulah Palestina. Ya Allah, hancurkanlah Israel. Bisa enggak kira-kira Pak pakai bahasa Indonesia dalam salat ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ini ibadah. Nah, khutbah juga itu sisi ibadahnya yang menonjol. Mau kau paham tidak paham, mesti bahasa Arab. Itu mazhab Syafi'i Pak. Tapi beda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, khutbah itu yang menonjol apanya? Nasihatnya. Bukan sisi ta'budiannya, tapi sisi nasihatnya. Kalau khatibnya pakai bahasa Arab, tidak ada yang tahu bahasa Arab. Mana sisi nasihatnya? Ya mau dinasihati ini, nah tidak dia paham Pak. Nah, jadi boleh. Kalau bisa khutbah pertama, khutbah kedua juga bisa. Ya, tapi kalau kita pakai pendapat harus bahasa Arab, itu berlaku pada kedua khutbah. Cuma ada yang ambil jalan tengah. Pada rukun-rukunnya, itu berbahasa Arab. Ambillah rukun-rukunnya. Salah satu rukunnya khutbah itu doa. Salah satu rukunnya Pak. Jadi pujian pakai bahasa Arab. Jangan juga langsung segala puji milik Allah. Jangan juga harus pakai bahasa Arab. Alhamdulillah. Ada. Nah, kemudian salawatnya pakai bahasa Arab. Nah, begitu juga dengan pesan bertakwanya. Ittaqullah. Bahasa Arab. Karena rukun. Ya, begitu juga dengan doanya. Jadi ada yang ambil Pak. Adapun di luar dari rukun yang lebih menonjol pada sisi nasihatnya, ya khatibul qaum bilugatihim atau ala lugatihim. Bicaralah kepada kaum itu sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ini? Masih ada? Silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum. Ini pertanyaan, bagaimana itu orang yang kelompok 3, dan sementara dia mau ambil itu dari kelompok 1. Iya. Ya. Tapi dipotong manunya. Jangan. Atau bagaimana dia katanya buru-buru. Ya. Nah, ini pertanyaan dari tolong penjelasan apakah bisa? Ya. Berikan itu atau bagaimana? Kalau itu terjadi, berarti dia mengambil sedekah. Bukan bagiannya itu sebetulnya. Nah, bukan bagiannya Pak. Nah, pernah ada di suatu masjid ini. Saya jelaskan itu tentang kurban. Baik cocok itu kita bilang Ustaz. Bahwa mesti ini sapi 1. Siapa orangnya? 7 orang ini. Itulah yang dikasih 7 orang. Ya, jangan sampai, karena pernah di masjid itu dia cerita, pernah memang di sini Ustaz itu ada protes. Nah, kenapa tidak? Dia cepat dikasih daging. Tapi dia protes. Kenapa protes? Kenapa nah bisa ada dagingku ini, nah sapiku masih hidup. Kan dia sapinya nomor 20-an ini Pak. Belum tiba gilirannya disembelih. Kenapa bisa ada dagingku ini, nah sapiku masih hidup? Nah, berarti bukan bagiannya yang dikasih. Ya, jadi usahakan yang dikasih itu memang sapinya orang. Ya, sapi pertama 7 orang. Kasih itu Pak. Meskipun yang lain itu bisa dicampur, yang penting sudah dapat semua bagian. Maksud saya yang dicampur di luar dari bagian yang dibagi-bagi kepada pekurban. Tidak apa-apa dicampur, yang mau disedekahkan dibagi-bagi kepada warga, kepada masyarakat. Biar itu dicampur, karena mau disedekahkan semua. Tapi kalau yang mau dikasih kepada orang yang berkurban, kasihkan yang memang bagiannya. Nah, kalau seperti itu Pak terjadi, berarti dia meminta disedekahi. Dia bilang, ini mau saya kuambil lah. Berarti dia minta disedekahi sama orang yang berkurban itu. Nah, dan dia belum mengamalkan sunnah anjuran untuk memakan daging hewan kurbannya, karena bukan itu yang dia makan. Kan disunnahkan Pak memakan daging hewan kurban kita, kecuali kurban nazar sedekahkan semua. Kurban atas nama orang meninggal sedekahkan semua. Tapi kalau kurban sunnah disunnahkan kita makan. Sebetulnya ada sunnah lagi satu Pak. Tapi yakin ini hampir mungkin tidak ada yang mengamalkan.
Apa itu? Disunnahkan yang pertama dimakan di hari raya Idul Adha daging hewan kurban kita. Itulah sebabnya jangan dulu makan sebelum selesai sholat. Karena sebetulnya ada sunnah lanjutannya itu. Yang pertama dimakan daging hewan kurban kita. Nah sementara ini penyembelihan baru bisa dilakukan setelah selesai sholat. Dulu Nabi Pak, para sahabat selesai salat sembelih sendiri itu masing-masing, tidak ada panitianya, sembelih sendiri. Sudah disembelih, dipanggang itu dimakan. Tapi kita Pak, sore baru diantar ke rumah, tidak bisa ditahan ini. Nah, makanya saya katakan tadi mungkin tidak ada yang mengamalkan ini sunnah. Ada susah diamalkan. Mungkin itu Pak. Allah. Ini orang yang meninggal boleh dimakan sama yang ya sedekahkan semua keluarganya. Ada yang lagi yang akali bahwa dia kan sudah tahu begitu, dia tukar ininya supaya dia bisa makan. Ya kalau dia disedekahi orang, Bagiannya tadi ini dia kasihkan orang baru ambil yang lain. iya, artinya dia disedekahi orang. Kalau kita mau terima sedekah ya silakan, disedekahi orang Pak. Tapi dia tidak dapat anjuran kesunahan untuk memakan bagian dari hewan kurbannya. Ya kan sebetulnya orang yang berkurban bisa juga menerima hewan kurban, daging pembagian hewan kurban. Nah, Bapak kurban, saya juga kurban. Saya kurban biasa Pak, banyak diantara daging ke rumah saya. Padahal saya juga kurban. Nah, tidak ada masalah, boleh. Orang yang berkurban bisa menerima sebagai hadiah. Ya, karena pembagian itu ada sedekah, ada hadiah. Kalau sedekah mohon maaf deh, orang yang miskin kekurangan. Kalau hadiah biar bukan orang miskin, ada tetangga kaya ini tetangga, dikasih hadiah itu namanya. Nah, ada keluarga kaya aja dikasih. Ya, ada misalnya guru tak, saya mau terkan ke guruku ini, bisa Pak sebagai hadiah karena bukan dia orang miskin. Berarti mau ku kasih ini ustaz deh yang biasa isi pengajian di masjid, bisa Pak, tidak ada masalah. Contoh ini Pak, contoh ini. Kenapa Ibu? Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bilang kalau umpamanya orang mati tidak bisa diakui, kita angkat semua. Iya. Jadi bisa juga begitu. Tapi maksud saya itu, umpamanya saya mau kurban, cuma saya bilang saya atas nama sendiri karena maksud saya kan bisa punya uang penelitian satu orang atas nama tak ya. Tapi saya kalau mau pahala, umpamanya saya juga orang tua, umpamanya saya tidak usah saya ambil masalahnya sudah bina. Dan saya tanyakan di sini apakah saya dapat juga pahala atau tidak? Karena dia misalnya tidak ada ambil dagingnya, yang penting saya dapat juga pahala. Pak, ya, seperti kan dia selalu menimbali bilang saya atas nama menimbal, tapi atas nama pahalanya juga kalau orang tuaku dengan suami itu kan saya suamiku. Ya itu saya tanya apakah saya dapat juga pahala atau tidak? Iya, sudah paham. Aku tanya ke dulu Bu, mau ki dapat pahala kurban atau asal dapat pahala saja? Tidak, pahala kurban dengan pahala semuanya. Kalau pahala kurban, ibu tidak dapat. Karena ibu niatkan kurban itu atas nama bapak yang meninggal kan. Ini bukan kita yang kurban sudah. Atas nama bapak berarti tidak dapat pahala kurban. Tapi ada pahala khusus ada. Apa pahala tak? Pahala berbakti kepada orang tua. Itu tidak apa Bu. Makanya saya sebutkan tadi, kalau mau dapat pahala kurban ada caranya. Ibu kurban atas nama ibu, bukan atas nama bapak. Tunggu dulu Bu, tunggu dulu. Pelan-pelan. Ibu kurban atas namanya ibu. Jadi ibu dapat pahala apa? Pahala kurban. Tapi tidak semua dagingnya kan ibu makan di rumah. Tidak mungkin semua. 10 kilo ini pun tidak semua di rumah. Tentu ada yang ibu sedekahkan. Ya tak? Biar apakah ibu sedekahkan sendiri atau panitia yang membantu ibu menyalurkan. Tapi pastikan ada yang disedekahkan itu Bu.
Karena tidak mungkin panitia kasih semua ke 10 kilo. Berapa kilo biasa dikasih? 3 kilo nih. Oh 7, banyaknya nih. 7 kilo. Ya masih ada sisanya lah 3 kilo ini, kalau 10 kilo itu sapi. Berarti itu 3 kilo panitia yang bagi-bagikan sebagai sedekahnya ibu. Itu yang ibu niatkan sebagai sedekah, pahalanya untuk orang tua yang meninggal. Lagi dikasih ke 7 kilo, jangan lagi makan semua 7 kilo. Sedekahkan yang 4 kilo lagi. Diniatkan pahalanya untuk almarhum. Jadi ibu dapat pahala apa? Pahala kurban. Orang tua yang meninggal dapat pahala apa? Pahala sedekah. Karena sepakat semua ulama, sedekah dari orang yang hidup yang diniatkan pahalanya untuk yang meninggal sampai bermanfaat untuknya. Cukup dulu nih. Mau miris setengah ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi satu terus terakhir ini. Terakhir. Salam. Ini saya pernah dapat orang imam. Mungkin tadi paham pula bahasa Arab. Ya. Ketika dia pakai tidak jamak Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afai. Ya. Karena kalau kita jamakan Allahumma hdini fi man hadai. Ya. Nah, terus ketika dia membaca pujian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ketika dia berdoa berjamaah, apakah dia itu imamnya kurang tahu bahasa Arab, wallahu a'lam bishawab, apakah doanya itu diterima juga itu? Ya. Dia membaca tunggal Ustaz. Baik, begini. Ada itu bacaan di dalam salat, Pak. Termasuk doa-doa, tapi bukan yang diperdengarkan ke makmum. Contoh, duduk di antara dua sujud. Apa yang dibaca? Rabbi ghafirli, Tuhan ampuni saya. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, tutupi salahku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warsuhni, beri saya rezeki. Ini semua damirnya tunggal, Pak. Apakah kalau jadi imam kini ubah itu? Tidak usah. Tetap saja kita ucapkan Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni, biar imam. Termasuk kalau sujud apa dibaca kalau sujud? Subhana Rabbiyal a'la. Rabbiyah itu Tuhanku. Terus kalau imam tidak diganti itu ustaz jadi Rabbana, Tuhan kami, tidak usah. Cuma imam niatkan di hati bahwa bacaan itu juga ditujukan untuk makmumnya. Kecuali doa yang memang diperdengarkan ke makmum untuk diaminkan, seperti doa kunut. Ya kan ini doanya diperdengarkan ini Pak, untuk diaminkan. Maka kemudian diubah damirnya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Ya, karena mau diaminkan ini oleh makmum. Gimana kalau damirnya tunggal? Ya, tetap boleh Pak, diniatkan saja bahwa ini doa saya juga tujukan untuk jamaah saya. Bisa seperti itu. Apalagi kalau tadi disebut kurang tahu bahasa Arab daripada nanti yang mana lagi diubah ini, jadi tidak apa-apa. Saya kira itu cukup ini. Demikian. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Mak Di. Oh, astaga. Mantap. Iya, terima kasih. Hasilnya? Ya. Bisa satu depan lagi. Siap. Sabtu kali ini. Iya, Hubungi saja. Iya.